Halo Mbak, tolong panggil OB ya. Ada yang harus fotokopi nih. Oke, baik Pak, ditunggu. Oke, yuk. Masuk. Iya Pak, Bapak manggil saya. Ya Mas. Tolong kamu fotokopi berkas ini. Iya Pak. 5 lengkap. Iya. Ini uangnya. Ya, makasih ya Pak. Permisi ya Pak. Ya. Makasih Pak. Oh iya Mas. Maaf Pak, ini berkas fotokopiannya. Ya. Maaf Pak, ini kembaliannya Pak. Oh iya, simpan aja. Permisi ya Pak. Makasih Pak. Sorry. Masnya taruh di meja. Oh iya Pak, maaf Pak ya. Aduh. Ini ya Pak. Permisi Pak. Oh iya, mari. Siapa? Ya, sini Van, duduk Van. Gini Van. Iya Pak. Selama ini kan kamu suka bantu saya suruh-suruh. Ini ada sedikit rezeki buat kamu. Yang bener Pak. Bener lah, kamu gunain sebaik mungkin ya. Iya Pak. Makasih ya Pak. Makasih ya, Pak. sama-sama. Udah, kerja lagi kamu. Oh, makasih Pak. Permisi Pak. Ya. Bikin kaget aja Mas. Ngapain berdiri di Cie, sini? ada yang dapat rezeki nih. Tahu aja nih. Iya nih, alhamdulillah dapat bonus dari pos. Bagi-bagilah. Tahu aja nih. Nah, Jangan gitu bilang-bilang dong. siapa-siapa ya. Siap. Gitu dong, itu baru namanya teman. Gue juga tahu loh. Masa gak dibagi? Aduh. Nih. Lumayan nih. Nah, jatah gua mana? Tekor nih, tekor. Ayo Nih. Oh, stop. Mayan. Waduh, tinggal 50. Tekor nih. Aduh, tekor. Sabar Mas, ikhlasin aja. Dalam rezekinya kita itu ada rezeki orang lain. Bukan begitu Pak Ustadz? Bener banget itu. Yang namanya ikhlas itu penting dalam hidup kita. Kalau kita hidup ingin tenang hati kita, jiwa kita, ikhlas itu penting dalam hidup. Maka biasakan ikhlas dalam segala tindakan kita. Baik itu dalam keuangan, kehidupan, ya. Dalam urusan apapun kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ikhlas melakukan apapun juga. Termasuk masalah yang ada dalam kehidupan kita. Hadapi semuanya dengan keikhlasan dan itu membuat diri kita tenang, jiwa kita tentram sehingga kita bisa membuat hidup ini lebih indah lah isinya. Dari tayangan tadi kita bisa lihat tuh cerita bagaimana cara ikhlas ketika Allah memberikan rizki kepada kita. Hakikatnya rizki yang diberikan Allah kepada kita itu bukan milik kita sendiri, tapi ada hak-hak orang lain yang mesti kita bagikan. Yakinlah bahwa ketentuan Allah itu adalah ketentuan yang terbaik buat diri kita. Tidak ada satupun ketentuan Allah itu yang merugikan buat kita. Maka terima saja dengan keikhlasan yang benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Gantungkan semua harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang budiman, boleh dilihat dari seluruh isi Al-Quran. Kita bisa belajar dari surah dan ayat-ayat dalam Al-Quran. Judul tiap surah itu pasti bersamaan dengan apa yang ada diisi dalam Al-Quran. Kita bisa beri contoh dalam surah Al-Baqarah misalkan. Di sana dijelaskan tentang bagaimana sapi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Dijelaskan tentang sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam judul surah tersebut. Al-Baqarah isinya menjelaskan tentang bagaimana sapi betina di zaman Nabi Musa alaihissalam.
Surah Ali Imran, kita lihat juga judulnya Ali Imran, maka dalamnya Allah menceritakan tentang keluarga Imran. Surah An-Nisa, Allah jelaskan dalam judulnya surah An-Nisa tentang perempuan, dan Allah jelaskan di dalam ayatnya bagaimana menjelaskan tentang perempuan. Tapi untuk satu surah yang berbeda, yaitu surah Al-Ikhlas, di dalamnya tidak pernah Allah menjelaskan tentang Al-Ikhlas, tentang keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu, Allahu samad, dan Allah lah tempat bergantung segala sesuatu. Pemirsa semuanya, ikhlas yang benar adalah menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa ketentuan Allah itu adalah yang terbaik buat kita semua. Tanamkan dalam hati keikhlasan untuk bisa melakukan apapun yang bisa membahagiakan hati kita. Syarat ikhlas sebenarnya mudah untuk kita lakukan. Apa sih syarat ikhlas itu? Lakukan, kemudian lupakan. Lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melakukan, maka lupakan apa yang pernah kita lakukan. Kalau ini bisa kita lakukan, maka nilai ikhlas dalam diri kita akan tertanam, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang termasuk orang-orang mukhlisin yang dijamin oleh Allah tidak akan bisa digoda oleh syaitan, dan bisa masuk ke dalam tingkatan yang paling tinggi untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa ditentukan oleh Allah, melatih diri kita, melatih hati ini untuk menjadi orang-orang yang ikhlas. Semoga ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.